warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini akan menemani kawan Diska semuanya tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu isu kesehatan yang sering sekali masih diliputi oleh banyak mitos, yakni tentang penyakit kusta. Karena nantinya pada tanggal 25 Januari akan diperingati sebagai Hari Kusta Sedunia. Dan di era medis yang sudah sangat maju saat ini, kusta masih sering sekali dianggap sebagai penyakit kutukan. Lalu benarkah demikian? Hari ini akan kita bahas tuntas bersama narasumber yang telah hadir di studio Kawaniska. Ada Dr. Perlinda Irbah Fortuna yang merupakan dokter internship dari Puskesmas Manguharjo. Selamat siang dokter. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa gitu dokter ya. Iya. Oke. Panggilannya benar dokter Linda ya? Iya, dokter Linda. Oke. Untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh dokter Linda pada hari ini. Oke, untuk awalin dok, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih maksud pengertian dari penyakit kusta itu sendiri? Nah, pengertiannya dari penyakit kusta ini merupakan penyakit kronik ya atau jangka panjang yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri namanya Mycobacterium leprae. Jadi pertama-tama penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae ini akan menyerang pertamanya dari saraf tepi dulu, Mbak. Saraf tepi, nanti kalau misalkan dia nggak diobati, dia bisa menyerang ke organ-organ lain seperti bisa ke mata, saluran hidung gitu, kulit, Jadi otot. penyebabnya adalah kuman Mycobacterium leprae. Betul. Leprae, iya. Oke, jadi yang pertama diserang ini adalah saraf tepi. Iya, saraf tepi. Oke, kemudian bisa menjalar gitu dokter ya kalau tidak segera diobati? Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk gejalanya dari kusta ini awalnya biasanya ada bercak gitu. Bercaknya itu dia bisa warnanya keputihan atau bisa berwarna merah yang disertai dengan penurunan rasa atau mati rasa gitu. Nggak harus mati rasa banget ya. Ketika kita kok ada bercak ya putih terus kok misalkan kena api kok agak nggak kerasa ya. Dicubit nggak kerasa gitu dicubit, ya? Nyeri harusnya misalkan kena apa harusnya nyeri kok nggak kerasa ya, misalkan kena api kok nggak panas gitu. Itu kan artinya sudah ada dari penurunan fungsi sarafnya, sensitivitas dari sarafnya itu sendiri gitu. Oke. Jadi kalau cuma ada bercak putih tapi dicubit masih sakit berarti enggak ya dok ya? Ya kadang kan ada juga nggak harus mati rasa. Jadi penurunan aja tuh sebaiknya sudah diperiksakan gitu agar bisa dilihat di puskesmas. Kadang kan pemeriksaannya beda ya kalau di puskesmas sama di kita meriksa biasa. Ini masih sakit gitu. Ternyata pas diperiksa di vaskes, ternyata udah nggak berasa gitu. Oke, jadi tetap harus ada pemeriksaan gitu. Iya, kalau misalkan sudah ada gejala-gejala tersebut. Oke. Kemudian dok, untuk angka penderita sendiri di Indonesia ini setinggi apa gitu dokter? Karena menurut informasi kan Indonesia ini menjadi peringkat ketiga gitu dokter, yang tertinggi gitu ya. Iya, betul, di Indonesia sendiri masih cukup banyak prevalensinya. Jadi kita urutannya 3 besar. Nomor 3 setelah India sama Brazil. Jadi ya masih cukup banyak kasusnya di Indonesia. Oke. Penyebabnya nih apa nih dok? Kenapa kok tinggi di Indonesia? Apakah secara geografis ini juga mempengaruhi dok? Iya, sebenarnya karena ini kan kata kuncinya dari penyakit kusta ini dia memang menular, tapi penularnya itu dia dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi kontak yang lama dan kontak erat dengan penderita gitu. Jadi dengan dikaitkan dengan geografis dan sosioekonomi yang mungkin rendah ya gitu di permukiman padat penduduk gitu seperti itu bisa menjadi salah satu faktor terjadi penularan penyakit kusta ini tersebut. Apakah kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi terjadinya kusta gitu? Iya, lingkungan yang kurang hygiene ya, yang kurang bersih, terus habis itu tadi pemukiman padat penduduk, terus habis itu dia lembab, pokoknya padat gitu ya. Di lingkungan seperti itu memang faktor resikonya lebih besar gitu. Dari sanitasi mungkin juga. Iya, dari sanitasi. Makanya dari itu juga pencegahannya salah satunya dari penyakit kusta ini menjaga imunitas tubuh. Karena ketika imun kita kuat berarti kan artinya bisa mengeliminasi kuman-kuman gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga dari kesehatan diri sendiri agar tidak tertular juga.
pentingnya menjaga imunitas gitu Iya, dokter menjaga ya. imunitas, Oke, betul. kemudian tadi disebutkan dari dokter kalau misalkan kusta ini adalah merupakan salah satu penyakit menular gitu dokter ya? Iya, menular. Tapi gini, menularnya itu tidak segampang itu. Oke. Bukan seperti influenza yang kita ngobrol terus habis itu besoknya aku ketularan batuk gitu. Nah, Bukan seperti itu. oke. Kata kuncinya kusta ini penularannya adalah dia adalah kontak erat dan juga menahun atau lama gitu. Jadi harus kontak erat lama. Misalkan keluarga yang tinggal serumah itu kan kontak erat lama ya. Bukan berarti kita ngobrol terus habis itu kena kusta gitu enggak. Pas jabat tangan gitu. Nah, pas jabat tangan gitu enggak. ya? Itu enggak juga. Kan banyak stigma itu ya sebenarnya di masyarakat gitu. Padahal kusta sendiri ini penularannya itu dalam jangka waktu yang lama dan harus kontak erat gitu. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya kita jabat tangan atau kita ngobrol bareng ini langsung menularkan gitu dokter ya. Jadi Tidak. stigma yang sangat salah di masyarakat Iya, masih berkembang gitu iya. ya. Kadang kan juga stigmanya kadang lepra atau kusta atau morbus Hansen ini biasanya ini penyakit kena guna-guna kayak gitu-gitu. Nah, itu salah. Jadi penyakit kusta kan tadi disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae tadi. Kalau misalkan berobat, nanti ada obatnya bisa sembuh gitu. Jadi bukan penyakit guna-guna atau apa gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menyebutkan kalau penyakit kusta ini kutukan berarti mitos banget gitu dokter mitos, ya? iya. Mitos banget gitu ya. Harus dipahami oleh kawan Diska semuanya gitu ya. Kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga kita yang menderita kusta gitu, apakah harus diisolasi? Nah, itu sebenarnya enggak gitu. Gini, penyakit kusta itu bisa menular pada orang yang terkena kusta, terus dia belum diobati. Nah, itu kan infeksius ya, Mas Ian. Nah, ketika seorang penderita kusta itu dia sudah berobat, ada penelitiannya mungkin sekitar 2 minggu, dia sudah tidak bisa menularkan gitu ke orang-orang lain. Tapi bukan berarti setelah minum 2 minggu terus berhenti, enggak ya, karena pengobatan kusta ini memang cukup lama. Nanti kita bahas ya, ada tipe-tipenya, minimal 6 bulan gitu. Untuk yang tipe PB ada MB itu sampai dia 12 sampai 18 bulan. Jadi memang kusta ini memang pengobatan jangka panjang, tapi ketika memang sudah diobati dia tidak seinfeksius yang sebelum diobati. Gitu. Jadi kalau misalkan ada mungkin anggota keluarganya yang sudah memiliki ciri-ciri tadi yang disebutkan oleh dokter ya, iya, betul. Itu bisa langsung diperiksakan gitu ya ke fasilitas kesehatan kita, mungkin ke puskesmas, jangan malah disembunyikan gitu dokter ya. Iya, jangan disembunyikan, betul. Apalagi mungkin merasa malu gitu dokter ya, karena mungkin masih banyaknya stigma yang masih berkembang di masyarakat. Betul. Karena setelah tadi yang disebutkan dari dokter sendiri, kalau diobati mungkin sembuhnya juga lebih cepat gitu dokter ya, dan tidak menularkan kepada yang lain gitu ya. Jadi sama juga ketika diobati lebih cepat, itu akan dia mencegah terjadinya kecacatan gitu. Karena tadi kan sebenarnya kusta ini bisa ditegakkan diagnosisnya ada namanya 3 tanda kardinal. Jadi salah satu ini positif sudah bisa dibilang itu kusta. Yang pertama tadi ada bercak putih atau kemerahan yang disertai dengan hipoanestesi atau penurunan rasa atau mati rasa. Yang kedua, dia ada penebalan dari saraf tepi. Nah, penebalan saraf tepi contoh di ini auricularis magnus. Ini pada orang normal biasanya dia nggak teraba nih. Nanti biasanya ada juga pada orang kusta nanti dia bisa teraba gitu. Yang ketiga itu adalah dia positif dari bakteri tahan asam. Jadi Mycobacterium leprae ini merupakan bakteri tahan asam. Nanti kalau misalnya kita periksa di bawah mikroskop di positif itu juga salah satu tanda kardinal dari penegakan diagnosis dari kusta itu sendiri gitu. Oke, jadi penegakan diagnosisnya juga panjang gitu dokter ya. Iya. Oke, kemudian kalau untuk faktor risiko siapa saja sih dok yang bisa terkena kusta ini sendiri? Nah, untuk faktor risiko tadi sebenarnya ya itu tadi ya orang yang kontak erat itu itu faktor resiko, kontak erat dan lama itu salah satu faktor resiko utama dari yang kusta itu sendiri. Terus ya tadi permukiman pada penduduk dan juga dengan orang yang imunitasnya rendah, maka dari itu bisa dia lebih cepat gitu kan. Kalau misalkan kita tidak menjaga imunitas kita, kesehatan kita, kalau imunnya turun akan cepat terinfeksi dari bakteri. Nah, untuk dari kusta sendiri ini dia penyebarannya tuh bisa melalui droplet gitu. Kalau menurut penelitian droplet atau dengan kontak kulit. Tapi kontak kulitnya contoh nih penyakit kusta itu kan gini, dia gejalanya kan ada kerusakan saraf tepi ya. Gitu. Terus tadi ada bercak. Nah, ketika ada bercak itu terus ada kerusakan saraf artinya
dia tuh bisa anhidrosis atau kehilangan keringat. Nah, kehilangan keringat artinya kulitnya kan jadi kering toh. Betul. Nah, kulit kering nanti dia akan mudah terluka. Nah, luka itu kan ada port di entry-nya, ada terbuka. Nah, itu bisa menyebabkan menularkan seperti itu. Maka dari itu pada penderita kusta juga disarankan dia pakai pelembab gitu. Nanti kalau berobat harus pakai pelembab karena keringnya itu. Karena kering, kemudian mungkin menyebabkan gampang terluka itu tadi. Kemudian menjadi luka yang terbuka, menularkan gitu ya dokter ya. Betul. Oke, kemudian dok, kalau misalkan dari gejala yang telah disebutkan, dokter kan ada beberapa juga gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang menyebutkan muka singa gitu dokter, ini apa sih sebenarnya? Nah, muka singa atau biasa kita sebutnya di medis tuh Facies leonina ya. Jadi itu karena adanya infiltrasi gitu, infiltrasi dan kan tadi kerusakan saraf juga ya, dia di bawah kulit, jadinya tuh kayak mukanya tuh jadi ketekuk-ketekuk gitu loh. Nah, itu nanti seperti muka singa gitu. Tapi itu biasanya pada tahap lanjut. Biasanya kalau misalkan tidak segera diobati, dia bisa menginfiltrasi di bawah-bawah kulit. Itu bisa terjadi seperti itu. Makanya penting sekali untuk ketika sudah ada gejala nih gitu, untuk segera diobati, maksudnya segera diperiksakan ke puskesmas. Nanti kalau misalkan memang dia kusta, segera diobati, itu sangat penting. Jadi mencegah seperti itu, adanya kecacatan, terus ya biar kualitas hidupnya tidak menurun seperti itu. Kemudian apakah juga gejalanya juga ada rambut rontok gitu dokter? Bukan rambut rontok, biasanya ini sih di alisnya rontok gitu. Karena itu tadi ada kerusakan saraf tepi, terus dia kan akhirnya folikelnya jadi tidak ternutrisi ya, akhirnya rontok gitu. Alis rambut di alis bulu mata gini bisa rontok. Salah satu gejalanya. Kemudian kalau misalkan penegakan diagnosis sendiri, apakah bisa ditegakkan di puskesmas atau harus ke fasilitas yang lebih lanjut gitu dokter? Bisa, jadi penyakit kusta atau lepra ini merupakan program dari pemerintah. Jadi dari vaskes primer itu bisa mengobati gitu, dan nanti pengobatannya juga gratis karena memang program dari pemerintah ya. Maka dari itu jangan ragu jika misalkan dia punya gejala seperti yang saya sebutkan tadi, yang ada bercak terus mati rasa, terus ada penebalan saraf, itu bisa langsung diperiksakan ke puskesmas gitu. Oke, untuk penegakan diagnosisnya gitu dokter. Iya, Kemudian kalau misalkan kusta ini sendiri kan ada klasifikasinya dokter ya? Betul, klasifikasi. Klasifikasi sendiri tuh ada Rieder-Jopling sama ada dari WHO. Tapi biasanya kita pakainya yang dari WHO. Ada yang pausibasiler, jadi ada pausibasiler dan multibasiler. Biasanya pausibasiler ini kalau di awam nyebutnya tuh yang jenis kusta kering. Jadi dia itu jumlah bercaknya itu nanti kurang dari 5, lalu penebalan sarafnya itu tidak lebih dari 1, dan biasanya pada pemeriksaan bakteri tahan asamnya itu negatif gitu. Ya, jadi tidak terlalu ditemukan banyak kuman gitu, karena mungkin imunitasnya masih bagus ya. Terus habis itu ada juga yang tipe multibasiler, atau biasanya kalau di awam bilangnya kusta basah gitu ya. Itu dia bercaknya itu biasanya lebih dari 5, lalu penebalan sarafnya itu lebih dari 1, dan biasanya bakteri tahap asamnya positif. Jadi ketika diperiksa di bawah mikroskop, dia bakteri tahap asamnya atau Mycobacterium lepranya positif, seperti itu. Jadi yang digunakan ada 2 klasifikasi ini, PB atau disingkatnya PB dan MB gitu dokter ya? PB dan MB, pausibasiler dan multibasiler. Nanti itu juga pengobatannya berbeda jangka waktunya. Biasanya kalau pada PB atau pausibasiler itu sekitar 6-9 bulan. Nah, untuk yang MB karena dia gejalanya tuh biasanya lebih parah gitu ya, itu bisa 12-18 bulan seperti itu. Oke, yang PB ini sering disebutnya kusta kering? Iya, di awam biasanya karena awam ya, karena biasanya kalau di MB kan bercaknya lebih parah gitu, lebih banyak gitu. Tapi itu MB orang awam ya kusta basah. Kemudian kalau untuk ciri-cirinya tadi ya disebutkan dokter tadi. Iya. Lebih banyak ditemukan bercaknya ya. Iya, kalau pada MB itu dia memang klasifikasinya adalah bercaknya ditemukannya lebih dari 5, dan juga ada penebalan sarafnya itu lebih dari 1, dan juga bakteri tahan asamnya positif jika diperiksa di bawah mikroskop seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri yang lebih banyak ditemukan yang PB atau MB gitu? Sebenarnya tergantung ininya sih, imunitas dari seseorang itu. Biasanya kalau misalkan di imunitasnya rendah, biasanya kenanya MB gitu.
Jadi lebih parahnya MB gitu Iya, dokter ya? betul. Dan pengobatannya kan tadi juga lebih panjang yang Lebih MB. panjang dari MB gitu. Iya. Apakah bisa kalau misalkan dari PB kemudian naik ke MB? Gitu? Bisa juga kayak gitu. Ya itu tadi tergantung imunitas. Jadi awalnya dia PB, terus habis itu imunitasnya turun ke MB juga bisa gitu. Di kusta sendiri itu juga ada namanya reaksi kusta gitu. Jadi ketika reaksi kusta bisa terjadi sebelum pengobatan, saat pengobatan atau sesudah pengobatan gitu. Maka dari itu memang harus terus follow up gitu jika sudah terkena. Dipantau gitu dokter Iya, ya? betul sekali. Kalau untuk pemeriksaan sendiri dokter, awal pada saat pemeriksaan kusta ini apa dokter yang diperiksa? Di puskesmas ya, Iya. jika di puskesmas. Nah, tadi kan ada gejala, kok ada bercak-bercak terus kayak penurunan mati rasa ya. Kita akan periksa dulu dari mati rasanya tuh seperti apa gitu kan. Nanti kita ada pemeriksaan, kita pakai suhu. Oh ini kena panas, kerasa nggak gitu. Nanti ada rangsang nyeri, kerasa atau tidak kayak gitu. Sama kita juga ada tadi ya pembesaran, apakah ada pembesaran di saraf-sarafnya, ada beberapa gitu kan yang harus diperiksa seperti itu. Nanti baru bisa sama yang terakhir apakah bakteri tahan asamnya itu positif atau tidak gitu. Baru setelah diperiksa itu bisa apa ini kusta atau tidak gitu. Oke, jadi memang melalui pemeriksaan laboratorium juga gitu dokter ya? ya? Betul, dan di puskesmas juga tersedia ya. Jadi sudah lengkap alhamdulillah sekarang. Oke. Kemudian kalau misalkan kerusakan saraf sendiri, kerusakan saraf tepi ini kan kusta dibagi menjadi beberapa tahapan gitu dokter ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Mungkin bisa dijelaskan dari tahap 1 sendiri ini apa sih? Ya, jadi kalau misalkan tahapannya sendiri dari kusta ini, jadi kalau yang tahap pertama artinya dia kan sudah ada kerusakan tapi dia ini tidak mempengaruhi dari pergerakannya gitu. Maksudnya dalam artian dia belum mempengaruhi dari cara kualitas hidupnya itu tidak terpengaruh gitu. Nah, nanti kalau ada yang di tahap 2, dia sudah ada kerusakan saraf gitu ya. Tapi dengan diterapi, dia bisa kembali. Nah, nanti tahap 3, dia kerusakan sarafnya itu ketika sudah, karena mungkin tidak terobati ya di tahap-tahap awal, akhirnya jadi permanen gitu. Jadi, maka dari itu penting sekali untuk ketika sudah mengarah ke kusta, lalu memang di puskesmas misalkan nanti dia memang terkena kusta, diobati dari awal gitu, agar hal tersebut tidak sampai ke kecacatan. Betul. Kalau kemudian ada beberapa kasus mungkin yang sampai, mohon maaf nih ya, yang jadinya mungkin sampai putus gitu dokter. Ini pada tahap berapa ya? Nah, sebenarnya bukan jari putus ya. Gini, tadi kan dijelaskan kalau misalkan kusta itu kan dia memang suka dia tuh di suhu-suhu dingin. Jadi kuman atau bakterinya. Jadi biasanya di ujung kaki, terus cuping hidung, terus habis itu di ujung-ujung tangan. Nah, misalkan tangannya ini kan akhirnya jadi kan ada penurunan fungsi ya, baik dari fungsi sensoris maupun motorisnya gitu. Nah, kena luka, terus habis itu nggak diobati, nggak sadar kan? Nah, lama-lama dia pemendekan gitu. Jadi bukan putus. Nah, itu salah satu mitos ya. Stigma nanti apa putus-putus. Oh, bukan putus. Jadi karena itu ada port de entry-nya, kehilangan dari rangsang fungsi dari saraf tepinya, salah satunya ada sensoris, motoris, ada dan otonom itu bisa gitu. Dia kan nggak kerasa ada luka, pemendekan. Akhirnya bisa claw hand kayak gitu. Jadi itu pemendekan gitu ya, bukan pemendekan. Gitu ya? Bukan putus. Gitu, bukan. Bukan. Karena mungkin masih banyak yang berkembang di masyarakat kalau misalkan disebutkan kalau penyakit kusta ini tiba-tiba jarinya putus atau kutunya putus. Itu bukan putus. Kemudian kalau berbicara tentang pencegahan gitu, bagaimana sih cara pencegahan dari kusta itu sendiri? Nah, pencegahannya tentunya ketika ada seseorang yang sudah merasa ini ada gejala nih, tadi segera memeriksakan di vaskes agar nanti juga keluarga di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya juga tidak tertular gitu. Karena semakin cepat tahu apakah itu kusta atau tidak, dan memang kalau misalkan kusta diobati itu kan akan dia kalau sudah diobati tidak seinfeksius yang sebelum diobati gitu. Sama kalau misalkan bagi yang mungkin keluarganya ya itu harus menjaga imunitas itu tadi, menjaga kebersihan, contoh kebersihan air, terus habis itu juga karena kusta tadi kan sukanya di suhu dingin nih, boleh di rumah dibuka nih jendelanya biar kena sinar matahari gitu. Iya, jadi
jaga imunitas, terus habis itu kalau misalnya ada gejala segera diperiksakan, terus habis itu pengobatan dini itu karena cukup penting itu tadi untuk mencegah kecacatan itu tadi. Karena kalau misalkan sudah dia dibawa sudah dengan ada kecacatan, artinya yang bisa diperbaiki kan kita mengobati, tapi yang sudah terjadi itu kan tidak bisa Diobati. iya gitu. Makanya penting untuk datang pada tahap-tahap awal jika ada gejala seperti itu. Oke, jadi jangan pernah takut gitu ya untuk memeriksakan dirinya. Kalau misalkan mungkin dirinya sendiri atau mungkin lingkungan atau keluarganya yang mengalami hal-hal yang sudah disebut oleh dokter, ini bisa langsung datang ke puskesmas gitu. Betul, ya. betul. Karena mulai dari awal sampai penegakan diagnosis bisa dilakukan di puskesmas gitu. Betul, ya. betul. Oke, untuk pengobatannya sendiri tadi berapa lama dokter? Pengobatannya tadi kan dibagi jadi Paucibacillus sama multibaciller ya, MB, PB, MB. Untuk yang PB sendiri itu lebih singkat, sekitar 6-9 bulan. Untuk yang MB 12-18 bulan. Gitu. Oke. Kalau untuk obatnya sendiri nih obat apa nih dok? Kita menyebutnya multi drug therapy. Jadi itu sudah ada paketannya gitu. Nanti di puskesmas berupa kombinasi beberapa antibiotik seperti itu. Nanti biasanya kalau di MB sih lebih banyak ya, ada 3 jenis obatnya. Kalau yang di PB ada 2 jenis gitu. Kalau ada yang menyebutkan kalau misalkan kusta ini juga penyakit menurun, ini berarti mitos atau fakta nih dok? Genetik ya, mitos. Oke. Jadi karena kan penyebabnya tadi ada bakteri itu tadi. Karena Mycobacterium leprae. Iya, lepra atau lepra, betul. Tidak menurun atau terjadi karena genetik. Betul. Dan harus misalkan ada anggota keluarga yang terkena harus diputus rantainya gitu. Iya, jadi segera berobat. Iya. Gitu ya. Obatnya bisa didapatkan di puskesmas dokter? Obatnya bisa didapatkan di puskesmas dan gratis ya. Maksudnya pengobatan itu memang program dari pemerintah gitu. Kalau kita berbicara tentang pengobatan, peran keluarga sendiri dokter untuk kesembuhan pasien kusta sendiri seperti apa nih? Nah, peran keluarga itu sangat penting ya, support terutama pada pasien-pasien yang sudah terkena kusta gitu. Karena kan tadi ada beberapa stigma, dia merasa dijauhi karena malu atau gimana gitu ya. Maka dari itu support dari keluarga untuk pasien ini bisa menyelesaikan dari pengobatannya itu sangat penting gitu. Karena tadi kan kita tahu pengobatannya cukup panjang ya. Gitu, minimal tadi 6-9 bulan untuk yang PB, MB 12-18 bulan gitu. Jadi support dari keluarga untuk terus pasiennya mau minum obat secara teratur, terus pasiennya juga bisa memiliki kualitas hidup yang masih baik gitu. Kalau pengobatannya sendiri ini kan hampir sama dengan TB gitu dokter ya, pengobatannya jangka lama. Betul, mirip. Harus diminum secara teratur. Harus diminum secara teratur, betul. Kalau misalkan di tengah jalan mungkin setelah mengkonsumsi obat 2 bulan kemudian putus, apakah harus mengulang lagi dari awal? Nah, itu tergantung nanti dilihat putusnya itu nanti berapa hari atau berapa bulan gitu. Maka dari itu lebih baik continue ya, biar maksudnya tidak sia-sia gitu dari yang sudah diminum gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi tetap kalau misalkan sudah disuruh minum obat harus teratur gitu. Iya, teratur. Lalu bagaimana kalau misalkan dengan pasien yang sudah jenuh gitu dokter, minum obat lama gitu? Nah, biasanya saya sih lihat ada beberapa komunitas gitu ya, yang mereka memang sama-sama penderita dari ini saling menguatkan gitu. Jadi cari support system. Selain dari keluarga, mungkin dari komunitas-komunitas seperti itu juga bisa jadi strength atau kekuatan untuk mereka untuk menyelesaikan pengobatan tersebut gitu. Iya. Motivasi gitu. Iya, motivasi, betul. Dukungan moral juga. Dukungan moral, ya. Kemudian kalau stigma sendiri kan yang masih banyak sekali yang berkembang di masyarakat ini karena apa nih dok? Padahal sosial media juga sudah banyak, tapi juga masih banyak yang beranggapan kalau misalkan kusta ini adalah penyakit kutukan gitu dok. Iya, itu salah satunya ada beberapa kan yang kena kusta tapi malah dibawa ke istilahnya orang pintar gitu, bawa ke dukun. Nah itu salah satu stigma yang harus kita hilangkan bahwa penyakit kusta ini bisa kok disembuhkan gitu. Itu bukan aib, bukan sesuatu yang dari guna-guna, tapi itu disebabkan tadi karena ada infeksi bakteri Mycobacterium lepra tadi gitu kan. Jadi jika segera diobati maka itu bisa tertangani gitu. Apakah juga dibutuhkan juga support untuk keluarga dokter yang anggota keluarganya juga menderita kusta? Iya, dibutuhkan. Karena memang jangka waktu pengobatannya lama. Mungkin dari anggota keluarganya juga jenuh juga. Betul. Dari
dari peran tenaga kesehatan juga dokter ya? Peran tenaga kesehatan. Jadi ketika menemukan kasus kusta, untuk para tenaga kesehatan juga kita selain menerapi ya, memberikan obat, kita juga selalu memantau gitu ya, memberikan dukungan moral untuk pasien ini bisa continue gitu, menyelesaikan pengobatannya hingga selesai, seperti itu. Oke, kalau misalkan di wilayah puskesmas nih dok, ada yang menderita kusta gitu, apakah juga pemantauannya juga rutin dilakukan dari petugas Iya, puskesmas? memang ada programnya dari puskesmas, dari beberapa program yang dijalankan gitu. Kebetulan saya juga baru sih, jadi belum pernah menemukan kasusnya kalau di Puskesmas Manguharjo, tapi memang ada programnya juga. Ada penanggung jawab dari program kusta betul, sendiri gitu ya, dokter. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir nih dok, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, kawan Diska semuanya tentang materi yang kita bahas hari ini tadi tentang kusta, apa nih dok pesannya? Pesannya, jika tadi ya menemukan gejala-gejala dari kusta tadi, dengan ada bercak kemerahan atau keputihan yang hipoanestesi, yang ada penurunan rasa atau mati rasa, segera atau ada penebalan saraf, segera untuk periksa ke puskesmas gitu. Untuk dilihat apakah itu kusta atau tidak, lalu juga dengan menjaga imunitas kita masing-masing, menjaga kebersihan, termasuk air, lingkungan, rumah, seperti itu. Lalu untuk mungkin ada para penderita kusta juga semangat untuk menyelesaikan pengobatan. Ini merupakan penyakit yang ada obatnya, bisa disembuhkan. Jadi jangan merasa sendiri gitu, seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus diminum obatnya juga dalam pengobatan. Lalu pakai pelembab ya untuk mencegah luka-lukanya, pakai alas kaki gitu supaya tidak ada luka-luka seperti itu. Jadi pesannya tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas, jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat. Betul. Ya. Oke, terima kasih dokter untuk materi yang telah disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kawan Diska semuanya. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi dokter dengan materi yang lebih menarik lagi. Iya, Untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk follow IG kami di @promkes_kota_madiun dan subscribe channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.